sembuh. Tapi kita akan bahas secara singkat tentang keutamaan sedekah di akhirat. Yang pertama, tadi sedekah harta kalau disedekahkan akan menjadi amal soleh yang menemani di alam barzakh. Semakin banyak sedekah maka semakin indah amal yang menemani tersebut. Adapun kalau tidak kita sedekahkan maka hanya menemani kita di dunia. Itu pun masih banyak kalau orang kaya hartanya tidak bisa dia nikmati. Dia hanya ngumpulin buat orang lain. Dia sendiri terkadang tidak bisa menikmati. Benar-benar kita nikmati harta tersebut, begitu kita mati, semua harta yang kita sedekahkan langsung kita nikmati di alam barzakh. Tapi ketika dibangkitkan, maka seorang sedekahnya akan menjadi naungannya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta shadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh masing-masing orang di bawah naungan sedekahnya sampai selesai persidangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanti persidangan mungkin ribuan tahun, di padang mahsyar 50.000 tahun. Kemudian matahari jarak 1 mil. Di masa menanti tersebut sampai orang selesai di sidang, sedekahnya akan menaunginya. Semakin banyak sedekahnya, maka semakin luas naungannya. Dia semakin nyaman. Orang pada kepanasan di bawah terik matahari jarak 1 mil, dia merasa nyaman karena dinaungi oleh sedekahnya. Kemudian sedekahnya akan menghalangi dia dari neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Hindarkanlah dirimu dari neraka meskipun bersedekah hanya sepenggal korma. Kalau kau tidak punya harta kecuali 1 butir korma, sedekah sepenggalnya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah banyak penghuni neraka jahanam. Kenapa? Karena kalian banyak tidak bersyukur kepada suami, kalian suka mengeluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengarahkan para wanita agar selamat dari neraka jahanam. Apa yang Rasulullah suruh? Bersedekahlah. Dalil bahwasanya sedekah amal yang paling termasuk amal yang paling kuat, yang ampuh untuk menghalangi dari neraka jahanam. Kemudian dengan sedekah surga orang akan makin tinggi. Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, ingat, sedekah di jalan Allah. Perumpamannya seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Jadi 1 menjadi 700. Kata para ulama, amal soleh minimal 10. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan dilipat gandakan 10. Kecuali sedekah di jalan Allah, minimalnya 700. Minimalnya 700. Jadi kalau sedekah untuk dakwah, untuk jihad, ya, untuk di antara jihad adalah dakwah, jihad bil ilm. Kalau ada apalagi kemudian untuk jadi amal jariyah, bangun masjid untuk lahan dakwah atau apalah pokoknya untuk dakwah, ya, maka minimal pahalanya 700 kali lipat. Dia mengalami pengecualian berdasarkan ayat ini, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Berarti pahala cepat berlipat ganda, maka otomatis menjadikan surganya tinggi, ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang diberikan harta, kalau dia bersedekah, maka itu Allah telah beri dia karunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang. Yaitu janganlah kau iri kecuali pada 2 orang saja. Yang pertama, rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'alima. Orang yang Allah berikan dia ilmu, kemudian dia mengajarkannya, berhukum dengan ilmu tersebut, yaitu ulama. Yang kedua siapa? Yang kata Nabi jangan iri kecuali pada 2 orang ini. Yang kedua siapa? Rajulun atahu Allahul mal. Seorang yang Allah berikan harta, wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Kemudian dia paksa dirinya untuk menginfakkan harta tersebut dalam kebaikan. Ini pantas kau. Jangan yang lain, enggak usah cemburu, kata Nabi SAW. Cemburu pada 2 orang ini aja. Kenapa agama dibangun di atas 2 orang ini? Agama itu butuh biaya, butuh orang berilmu, ya tidak? Makanya saya bilang Nabi SAW di awal dakwah, Allah beri taufik, Nabi menikah dengan janda kaya raya. Siapa? Khadijah. Kemudian punya sahabat yang sangat kaya raya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang Nabi butuh harta mereka.
Sampai Nabi berkata, "Mana fa'ani malun qad, mana fa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaatku bagiku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Kata Abu Bakar, "Ma nafsi wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah. Ya. Jadi Nabi mengatakan, jangan hasad kecuali pada orang ini. Oleh karenanya, fuqaraul muhajirin, para muhajirin yang miskin datang kepada Nabi cemburu. Karena teman-temannya yang kaya pada bersedekah. Kata mereka, ya Rasulullah, mereka dulu berlomba-lomba. Munafasah, saingan dalam beramal soleh. Bukan karena dengki, enggak. Bukan karena hasad, enggak. Tapi ingin bersaing. Sehingga mereka lihat semua dengan pandangan apa? Akhirat. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Orang-orang kaya dapat pahala, kami tidak dapat. Mereka tidak bilang, ya Rasulullah itu kaya, kami miskin. Enggak. Mereka enggak pikir itu. Mereka mengatakan dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Orang-orang kaya punya harta banyak, punya sedekah, amal pahala banyak karena mereka bersedekah, kami tidak. Kata mereka yusalluna kama nusalli. Kami salat, ternyata mereka juga salat. Wa yasumun kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Bedanya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka berlebihan, kami tidak bisa. Jadi cemburu. Maka Rasulullah kasih solusi. Supaya kalian bisa menyaingi orang kaya, ada sedekah bentuk lain, bukan sedekah harta. Sedekah dengan bentuk lain. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, sedekah. Wa tasbiha wa kulli tasbihatin sadaqah. Bilang subhanallah sedekah. Takbiratin sedekah. Allahu akbar sedekah. Wa ta'dilu balal itsnain, sedekah. Ada orang berhukum kepada engkau hukum dengan adil, itu sedekah. Wa tu'inur rajul ala dabbatihi au tahmilu mata'u 'alaiha. Kau bantu orang supaya bisa naik di atas kudanya, di atas ontanya, atau kau bantu angkat barangnya. Seperti mungkin ada sekarang ada orang angkat barang kita bantu, itu juga apa? Sedekah. Sampai Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyum kepada saudaramu sedekah. Oh, para orang miskin semangat. Kita punya sedekah model lain nih. Ternyata orang kaya juga dengar. Mereka juga tasbih. Datang lagi yang miskin-miskin, ya Rasulullah, mereka dengar. Dan mereka juga lakukan. Bagaimana nih ya Rasulullah? Tidak ada solusi lain. Kata Rasulullah, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Sudah, itu karunia Allah sama mereka. Sudahlah, mau diapain? Gampangannya demikian. Oleh karena kalau orang diberi rizki kemudian dia bersedekah, kesempatan bagi dia untuk naik. Makanya Allah mengatakan, siapa ya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang ternyata hartanya membuat dia lalai dari Allah, sungguh mereka itu orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada orang yang rugi kecuali mereka. Kenapa? Harta itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan derajat di sisi Allah, bisa bangun istana setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, semegah-megahnya, bisa punya bidadari secantik-cantiknya. Ternyata dia tidak lakukan. Ternyata dia bangun istananya di dunia sebesar-besarnya, semegah-megahnya. Ternyata di akhirat pas-pasan. Rugi enggak? Rugi. Oleh karenanya, kalau kita punya harta jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Sungguhnya kita sedang membangun istana dengan harta tersebut.